Halo, jumpa lagi bersama kanal Nuswantara Media. Tetap bersama saya Dwi Fitriwiono dalam kajian filsafat. Nah, pada kajian filsafat pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan membahas kajian filsafat yang terkait dengan epistemologi. Epistemologi itu merupakan cabang dari filsafat, ya. Cabang dari filsafat di mana epistemologi itu yang dibahas kaitannya dengan seperti apa hakikat pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan maka yang dibahas itu kaitannya dengan seperti apa sumber-sumber pengetahuan itu. Nah, selain sumber-sumber yang dibahas itu juga kaitannya dengan seperti apa alat atau keabsahan dari sebuah pengetahuan. Semisal gini, kalau kita ingin tahu seperti apa, semisal dalam matematika, ada perkalian semisal 9 kali 1, kan ada 9. Tapi dalam kajian filsafat yang ditanyakan dari mana asal-usul kebenaran 9 kali 1 itu ada 9. Nah, itu yang akan ditanyakan oleh epistemologi. Nah, selain itu, seperti apa tingkat keabsahan bahwa 9 kali 1 itu sama dengan 9? Apakah kebenaran ini bersifat absolut atau ada kemungkinan? Nah, maka menariknya dalam kajian filsafat ya dari sisi seperti apa pengetahuan itu dikatakan sahih, dikatakan benar, atau hanya terbatas pada berhenti pada hasil, semisal dalam matematika tadi 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi yang paling banyak dikaji dalam filsafat epistemologi ini sejauh mana kebenaran atau pengetahuan itu diperoleh, semisal dari sisi hakikat pengetahuan itu sendiri. Jadi gini, pengetahuan yang selama ini kita peroleh itu kan kita menganggap pengetahuan itu absolut, gitu ya. Kita meyakini kebenaran sebuah pengetahuan tapi hanya berhenti pada kebenaran-kebenaran tertentu. Nah, maka filsafat masuk ke ruang sebuah kebenaran, sehingga filsafat akan mempertanyakan seperti apa keabsahan dari sebuah pengetahuan. Jadi tidak seperti sebagaimana yang kita yakini selama ini. Jadi kita tahu pengetahuan ya berhenti pada satu kebenaran. Berbeda dengan ketika filsafat masuk sebagai kajian epistemologi. Jadi sebagai kajian epistemologi tentu filsafat akan mengganggu ya keyakinan kita terhadap suatu pengetahuan. Nah, selama ini semisal di awal tadi saya sampaikan, selama ini kan kita tahu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, fungsi filsafat atau epistemologi dalam kajian epistemologi ini tentu akan mempertanyakan. Jadi sejauh mana keabsahan kita tahu bahwa 3 kali 3 itu sama dengan 9. Adakah kemungkinan 3 kali 3 sama dengan 10 misal? Nah, itulah fungsi dari filsafat. Tentu ketika kita membahas kajian epistemologi ini, maka itu berdiri pada satu aspek. Jadi aspek tentang keabsahan sebuah kebenaran. Itu salah satunya. Nah, salah duanya itu kaitannya dengan apakah kebenaran yang kita yakini selama ini itu merupakan sebuah kebenaran yang di kemudian hari akan muncul kebenaran-kebenaran baru. Nah, itu akan menambah sebuah pertanyaan panjang kalau dalam kajian filsafat. Jadi tidak hanya berhenti pada satu dimensi, tapi juga
akan memunculkan dimensi-dimensi pertanyaan berikutnya. Kalau kita tarik dari kajian filsafat, tentu filsafat itu kan gini, filsafat itu kan seni bertanya gitu ya, bukan mencari jawaban. Jadi itu filsafat. Filsafat itu sebenarnya seni bagaimana manusia itu mengutarakan berbagai pertanyaan. Nah, kalau dalam literatur filsafat biasa disebut dengan curiosity. Jadi fitur manusia itu kan bertanya gitu ya. Kalau kita semisal dulu masih kecil kan kita selalu bertanya, kenapa kok hujan gitu kan? Kenapa kok matahari muncul dari timur misal? Kenapa kok gelap? Apakah ini malam ini mataharinya hilang dan seterusnya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke misal ke orang tua kita gitu. Nah, itu fungsinya filsafat. Jadi mengajak manusia atau bagaimana manusia itu mengimprovisasi dari pertanyaan. Nah, kembali ke epistemologi ya, bagaimana problem-problem dalam kajian epistemologi. Kalau yang pertama tadi menanyakan tentang keabsahan sebuah pengetahuan yang tidak berhenti pada satu kebenaran, maka yang kedua itu kaitannya dengan metode atau cara. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pengetahuan itu berhenti pada satu kebenaran, meyakini satu kebenaran, maka muncul pertanyaan berikutnya kaitannya dengan cara. Dari mana kita tahu bahwa 9 kali 1 sama dengan 9? Maka yang kita pertanyakan adalah terkait dengan cara atau metode. Ya, jadi dengan cara apa kita dapat memperoleh suatu pengetahuan semisal. Apakah melalui alat yang namanya panca indera, atau melalui akal, atau melalui intuisi misalkan, atau bahkan imajinasi gitu ya, yang banyak diperoleh. Misal kita masing-masing nih punya suatu keyakinan atau tentang agama semisal gitu kan. Dalam beragama itu kan imajinasi menempatkan pada posisi manusia itu dalam meyakini sebuah kebenaran. Ya, dalam meyakini sebuah kebenaran. Misal bagaimana kita tahu tentang surga? Bagaimana kita tahu tentang neraka semisal? Bagaimana hidup setelah kematian? Satu-satunya alat kalau menurut filsafat ini ya imajinasi. Kita tidak bisa menggunakan akal dalam mengetahui ya ajaran-ajaran agama apapun itu. Untuk mengetahui hidup setelah kematian mesti menggunakan imajinasi. Tidak bisa menggunakan alat panca indera karena kita belum melalui masa itu. Nah, maka epistemologi menempatkan alat yang namanya imajinasi. Misal kita tahu nanti setelah kematian manusia itu dikumpulkan pada satu tempat yang dinamakan padang mahsyar misal. Itu kan imajinasi yang berbicara di sini. Itu imajinasi. Tidak bisa kita menggunakan akal. Maka salah satu alatnya namanya imajinasi. Kalau kita kaji dalam konteks epistemologi, dalam kajian filsafat, tentu kebenaran ini tidak berhenti pada satu titik tertentu saja, tapi epistemologi memberikan suatu tempat khusus kaitannya dengan adakah kemungkinan kebenaran atau pengetahuan yang lain di luar kebenaran atau pengetahuan yang kita yakini selama ini. Jadi memang problem di filsafat itu apakah suatu keyakinan itu bisa dijustifikasi dalam sebuah proses pengetahuan melalui panca indera semisal. Apakah pengetahuan itu sama dengan keyakinan atau keyakinan itu berbeda dengan pengetahuan? Karena gini, selama ini kita tidak pernah membedakan antara apakah itu pengetahuan, apakah itu keyakinan. Misal bagaimana kehidupan setelah kematian? Apakah itu sebuah pengetahuan atau itu hanya sebuah keyakinan bagi para pemeluk agama yang meyakini bahwa nanti setelah kematian manusia itu misal dalam Islam akan dikumpulkan dalam satu tempat yang dinamakan padang mahsyar. Apakah itu merupakan
kebenaran dari dimensi pengetahuan atau keyakinan. Terus apakah pengetahuan itu harus dimulai atau diawali dari sebuah keyakinan, atau adakah perbedaan antara keyakinan dan pengetahuan? Atau apakah pengetahuan itu muncul, diperoleh tanpa harus diawali dari sebuah proses yang dinamakan dengan sebuah keyakinan? Ini menjadi problem mendasar dalam kajian epistemologi, di mana pengetahuan-pengetahuan yang mengelilingi kita selama ini itu terkadang kita tidak pernah mempertanyakan dari sisi epistemologi. Filsafat tidak berkepentingan dengan kebenaran absolut. Jadi filsafat tidak berkepentingan dengan menempatkan bahwa manusia harus meyakini satu aspek kebenaran saja. Tapi filsafat hanya memberikan ruang atau pertanyaan bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain, ada jawaban-jawaban lain, atau ada sumber-sumber pengetahuan yang lain yang itu harus digali secara terus-menerus oleh manusia. Maka fungsi filsafat sebenarnya di situ. Jadi bagaimana mempertanyakan secara mendalam dan juga secara komprehensif seperti apa kebenaran yang kita ketahui selama ini atau sebuah pengetahuan yang kita yakini selama ini. Apakah kita meyakini suatu kebenaran itu harus melalui proses justifikasi, melalui observasi, pengetahuan secara langsung, ataukah cukup pada dimensi keyakinan saja. Nah, itu tergantung bagaimana manusia itu menempatkan sebuah pengetahuan. Kita tidak usah jauh-jauh, kita akan berbicara mengenai kebanyakan manusia itu memperoleh pengetahuan hanya berhenti pada satu dimensi saja, yaitu keyakinan. Saya meyakini nanti hidup setelah kematian itu ada kehidupan berikutnya. Itu kan hanya berhenti pada satu dimensi keyakinan saja, tanpa menyentuh pada aspek apakah pengetahuan itu harus melalui proses pengamatan panca indera. Berarti tingkat validitas dari pengetahuan itu bisa salah ya logikanya ketika hanya berhenti pada aspek keyakinan saja. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar yang tentu pada perdebatan di era-era abad pertengahan mengalami titik puncak di mana kebenaran banyak dijustifikasi melalui sebuah nilai-nilai keyakinan yang itu bersumber dari ajaran agama. Jadi gini, dalam sejarah filsafat itu kajian epistemologi, di semisal yang pertama, Plato mengatakan bahwa pengetahuan itu hanya mampu diperoleh dari akal atau rasio. Ya, jadi pusat dari pengetahuan itu berasal dari akal. Nah, ini berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles mengatakan pengetahuan manusia itu berasal dari serapan dari objek, jadi panca indera. Jadi harus melalui proses observasi. Itu menurut Aristoteles, yang di kemudian hari berkembang menjadi dua kutub besar gitu ya. Apakah kebenaran atau pengetahuan itu ya terpusat pada akal atau terpusat pada benda, atau apakah kebenaran atau pengetahuan itu terbebas dari persepsi subjek akal, ataukah kebenaran atau pengetahuan itu tanpa benda asal diawali dari akal itu sudah cukup untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Ini kan problem-problem mendasar dan problem jangka panjang dari kajian filsafat yang di kemudian hari nanti berkembang di era modern ya, dikembangkan oleh beberapa tokoh. Misal kita berbicara mengenai bahwa kebenaran itu harus melalui proses observasi atau harus melalui penyerapan panca indera, sebagaimana semisal Galileo Galilei yang melakukan proses-proses observasi sehingga menemukan sebuah konklusi gitu ya, dan menjadi sebuah pengetahuan atau kebenaran. Kalau dalam dunia riset ini biasa disebut dengan pendekatan induktif dan deduktif. Jadi kalau induktif itu berangkat dari pengetahuan terkecil lalu
memunculkan sebuah kesimpulan. Nah, kalau deduktif itu berangkat dari akal dan dipancarkan melalui proses-proses observasi. Kalau Plato itu melalui rasio, kalau Aristoteles melalui panca indera. Jadi gini, epistemologi itu jenisnya ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama adalah epistemological idealism, terus yang kedua adalah epistemological realism. Nah, kedua kutub ini yang di kemudian hari mempengaruhi sejarah perkembangan pemikiran dunia, di mana epistemological idealism ini lebih terpusat pada subjektivitas manusia dalam memperoleh pengetahuan, di mana hakikat pengetahuan itu sebenarnya objek yang dipersepsi oleh subjek. Jadi pengetahuan itu ya tergantung sejauh mana manusia itu mempersepsikan. Nah, berbeda dengan epistemological realism, di mana objek pengetahuan itu terbebas dari persepsi subjek atau terbebas dari persepsi manusia. Nah, itu yang membedakan. Semisal gini contohnya, apakah saya ini ada dengan sendirinya ataukah saya ini ada ketika dipersepsi oleh orang lain? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar. Apakah ketika saya tidak dipersepsi adanya oleh orang lain, apakah saya ini termasuk sebuah pengetahuan yang memang benar-benar tidak ada? Ini kan menjadi pertanyaan yang besar dan menjadi perdebatan panjang. Jadi pengetahuan itu apakah harus dipersepsi ataukah terbebas dari persepsi?